Oke, perkenalkan nama saya Gede Era Artawiguna dari kelas 4C, NIM saya 20150910072. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya buat. Yang pertama yaitu permasalahan penelitian atau objek audit. Di mana dari 3 jurnal yang saya cari, yang pertama yang berjudul Analisis IT Governance menggunakan framework COVID-5 domain DSS, MEA, dan BAI, di mana objek auditnya adalah IT Governance. Nah, yang kedua, jurnal yang kedua yang berjudul Penerapan Framework COVID 2019 pada Audit Teknologi Informasi di Politeknik Sambas, di mana permasalahan penelitiannya yaitu untuk mengetahui sistem IT di Poltesa sudah berjalan secara maksimal atau belum. Terus jurnal yang terakhir yaitu yang berjudul Penerapan Framework Balance Scorecard dan COVID-5 untuk tata kelola teknologi informasi pada PT GITS Indonesia, di mana objek auditnya yaitu untuk penerapan framework balance scorecard dan COVID-5. Selanjutnya, topik kedua yaitu framework dan domain audit pada ketiga jurnal tersebut. Di mana dari ketiga jurnal yang saya cari, 2 jurnal dari framework COVID-5 dan 1 jurnal dari framework COVID 2019. Dari ketiga jurnal yang saya teliti, domain auditnya berfokus pada domain DSS, HPO, EDM, BAI, dan MEA. Yang topik ketiga yaitu proses atau alur audit, di mana pada jurnal pertama, metode dengan model ini dilakukan dengan cara input, proses, dan output input. Nah, di mana input yaitu memasukkan data dari referensi jurnal lain untuk dikelola dalam proses. Nah, di mana proses yaitu menyaring semua informasi dalam masing-masing jurnal, kemudian menyatukan untuk menghasilkan output. Sedangkan outputnya merupakan hasil dari input yang telah diproses berupa tata kelola. Nah, di mana jurnal kedua, proses atau auditnya, yang pertama ada perencanaan atau planning. Pada tahap ini, melakukan studi literatur, perumusan masalah, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan membuat batasan masalah. Yang B ada tindakan atau action. Pada tahap ini adalah menentukan domain apa yang akan digunakan. Yang C ada mengamati atau observing. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melakukan observasi, wawancara kepada pihak yang bersangkutan, serta melakukan kuesioner. Yang D ada pengolahan dan analisis data. Yang E ada rekomendasi, di mana rekomendasi dari hasil audit yang dilakukan bertujuan untuk mencapai target yang ingin dicapai, yang berguna untuk memajukan perguruan tinggi. Jurnal yang ketiga, di mana apa yang dibahas itu untuk tahap-tahapnya atau proses atau alur auditnya, di mana untuk tahap pertama dilakukan identifikasi tujuan strategi dari PT GITS Indonesia yang berkaitan dengan tujuan umum berdasarkan dengan kebutuhan stakeholder yang dianalisis dengan balance scorecard yang memiliki 4 perspektif, yaitu finansial, customer, internal, proses, dan learning and growth. Setelah melakukan identifikasi antara tujuan strategi dengan balance scorecard, maka tahap selanjutnya adalah menyelaraskan antara tujuan strategi PT GITS Indonesia dengan enterprise goals. Nah, topik yang keempat adalah subjek atau pihak yang diaudit atau auditee, di mana pada jurnal pertama subjeknya itu IT governance, yang jurnal kedua subjek atau pihak yang diaudit adalah Politeknik Sambas. Nah, yang jurnal ketiga pihak yang diaudit adalah PT GITS Indonesia. Nah, topik yang terakhir itu hasil audit, di mana pada topik pertama yang A itu COVID atau Counter Objective for Information and Related Technology. COVID merupakan satu praktik manajemen teknologi, informasi, dan dokumen basis practice yang dapat membantu audit
memanajemen, dan menjabati pemisah atau gap antara permasalahan-permasalahan teknis. Nah, yang B ada COVID-5. Control Objectives for Information and Related Technology version 5. COVID-5 merupakan salah satu dari kerangka kerja yang disejajarkan dengan ISO, CMM, dan ITIL. COVID-5 secara umum memiliki 5 prinsip, yaitu, nah, hasil auditnya yaitu ada prinsip 1, meeting stakeholder needs, pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimalisasi dapat dilakukan dengan memenuhi nilai kehadiran stakeholder-nya. Nah, prinsip yang kedua ada covering the enterprise end-to-end, di mana yang A mengakomodasi fungsi dan proses pada enterprise dan mengakomodasi seluruh stakeholder, dan yang B mengakomodasi seluruh stakeholder. Nah, di mana prinsip ketiga ini ada applying a single integrated framework. Pada setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Prinsip ini disesuaikan dengan standar framework lain sebagai lingkup manajemen untuk IT enterprise. Nah, di mana prinsip yang keempat itu enabling a holistic approach. Prinsip ini melakukan pendekatan secara holistik agar pemerintah dan manajemen perusahaan IT melakukan pendekatan yang efektif dan efisien. COVID-5 sendiri memiliki 7 kategori enablers, yaitu principle atau policies and framework. Yang B ada processes, yang C ada organization structure, yang D ada culture, etik, dan behavior. Yang E ada information, yang F ada service, infrastructure, and application, dan G ada people, skill, and competencies. Nah, di mana separating governance from management, COVID-5 sendiri membedakan tata kelola dan manajemen. Keduanya memiliki tipe aktivitas yang berbeda. Tata kelola yang bertanggung jawab untuk tata kelolanya, yaitu Dewan Direksi, sedangkan manajemen bertanggung jawabannya adalah manajemen eksekusi. Nah, selanjutnya, pada jurnal kedua, hasil auditnya yang pertama yaitu mendapatkan analisis maturity level setelah melakukan survei dan melakukan perhitungan pada masing-masing proses pada domain PO, tingkatan rata-rata maturity level pada domain DSS 01.01 sampai DSS 01.02 yang telah dicapai oleh Poltesa. Hasil pengelolaan data perhitungan maturity level menunjukkan rata-rata yang telah didapat Poltesa adalah 3,21. Nah, berada pada level 3 atau defined process. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan, di mana produk baru direkomendasikan pada proses standar pada level ini. Nah, yang B ada analisis kesenjangan, di mana gap atau gap analisis. Analisis kesenjangan diawali dengan melakukan pengukuran maturity level pada setiap domain terhadap tata kelola IT pada Poltesa. Selanjutnya, dilakukan analisis gap maturity level saat penelitian dilakukan dengan maturity level yang diharapkan. Dari hasil perbandingan maturity level dan nilai kesenjangan, selanjutnya diberikan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai sehingga diharapkan ke depannya Poltesa dapat mengoptimalkan nilai kesenjangan yang ada. Gap antara target maturity level dengan nilai maturity level saat penelitian ini dilakukan. Nilai maturity level seluruh proses pada domain berada pada batasan nilai 2,00 sampai dengan 4,00. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan mulai dari pengadaan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanpa dilakukannya perencanaan. Gap antara maturity level saat penelitian ini dilakukan dengan maturity level yang diharapkan tidak terlalu besar, yaitu sebesar 1 penentuan gap tersebut berdasarkan analisis kebutuhan Poltesa. Nah, di mana jurnal yang ketiga yang saya bahas ini hasil auditnya, di mana berdasarkan hasil-hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya dan dengan berdasarkan batasan masalah yang diambil hanya pada domain DSS atau Delivery, Service, and Support, sehingga dapat diperoleh proses-proses COVID-5 yang terpilih. Berikut merupakan tabel dari COVID-5 yang terpilih. Nah, ini tabel 3.4 yang
ada dalam jurnal itu, di mana tabel COVID-5 terpilih. Yang pertama ada DSS, proses COVID-5-nya ada DSS 01, dan di mana deskripsinya mengelola operasi. Yang kedua ada DSS 02, deskripsinya mengelola layanan dan insiden. Yang ketiga ada DSS 03, deskripsinya mengelola masalah. Yang keempat ada DSS 04, mengelola kelangsungan layanan. Yang kelima ada DSS 05, deskripsinya mengelola layanan keamanan. Yang keenam ada DSS 06, mengelola dan mengontrol proses. Nah, ini tabel 3.5 yang ada di jurnal atau rekapitulasi nilai proses pada domain DSS. Nah, di mana jika N berarti itu tidak tercapai. Jika P sebagian tercapai, jika L sebagian besar tercapai, dan F seluruhnya tercapai. Nah, pada tahap ini ada topik terakhir ini, di mana topik yang keenam ini ada rekomendasi perbaikan. Pada zona pertama, rekomendasi perbaikan yaitu framework COVID-5 merupakan metode yang cukup baik untuk digunakan oleh perusahaan untuk mengatur tata kelola. Nah, di mana harapannya dengan framework COVID-5 dapat menghasilkan sebuah hasil yang maksimal dalam analisis metode domain DSS, MEA, dan BAI. Nah, di mana jurnal kedua ada rekomendasi perbaikan pada jurnal kedua. Dari hasil analisis kesenjangan yang telah dilakukan, hal-hal yang direkomendasikan untuk mengatasi gap dari capability level di antaranya adalah semua sistem informasi yang ada di Poltesa harus disediakan SOP. Mengevaluasi dan mengontrol proses kinerja pada sistem informasi Poltesa, menetapkan tugas dan penanggung jawab, serta selalu mendokumentasikan semua proses dari sistem informasi. Proses perbaikan dan penyempurnaan IT di Poltesa harus diupayakan secara berkesinambungan. Nah, di mana berkesinambungan hal ini merupakan proses pembelajaran yang mana tiap tingkatan pengembangan harus dilalui. Dalam penelitian ini, didapatkan beberapa temuan yang berhubungan dengan penerapan kontrol yang terlalu lemah. Nah, di mana rekomendasi dari jurnal terakhir yang saya baca, rekomendasinya yang A, ada proses yang dilakukan dalam perusahaan sebaiknya dibuat SOP yang berdasarkan dengan ketentuan COVID-5. Yang B, ada perusahaan dapat memberikan perhatian yang lebih dalam hal perlindungan malware, penyelesaian dan pemulihan insiden, serta dalam pengelolaan lingkungan. Nah, yang C ada dalam melakukan penentuan level capability dan perhitungan validasi dapat dilakukan dengan metode yang berbeda. Nah, sekian dari presentasi untuk UTS Tata Kelola SITI ini. Semoga kedepannya bisa menjelaskan presentasi lebih baik lagi.